Selamat sore, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai edukasi pembuatan desain logo dan kemasan untuk program kerja KKN Pengembangan UMKM Desa Pandean. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amartya Widya Putri dari jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kelompok AA76160 Magelang. Topik yang akan dibahas adalah yang pertama ada pengertian logo, pentingnya pemilihan kemasan, tutorial pemilihan logo, dan tutorial mencari inspirasi kemasan. Yang pertama ada pengertian logo. Pada dasarnya, kata logo itu sendiri diserap dari bahasa Yunani kuno, yakni logos, yang mempunyai arti pikiran, budi, kata, akal, serta pembicaraan. Kata logo juga sebenarnya diambil dari kata logotype yang mulanya digunakan pada tahun 1810 sampai tahun 1840 dan memiliki arti sebuah tulisan nama entitas yang dibentuk secara khusus. Pada mulanya, logotype ini dibuat dengan hanya memanfaatkan suatu elemen tulisan saja. Pada proses perkembangannya, logo dibuat dengan semakin kreatif lagi yang menggabungkan beberapa elemen seperti gambar, sketsa, dan lain-lain. Berdasarkan penjelasan di atas, bisa kita tarik kesimpulan bahwa pengertian logo adalah sebuah tulisan, sketsa, atau gambar yang mempunyai makna tertentu dan mewakili identitas atas suatu bentuk entitas seperti lembaga, organisasi, perusahaan, daerah, negara, ataupun produk. Selanjutnya ada jenis-jenis logo. Yang pertama ada lettermark, suatu jenis logo yang menggambarkan nama suatu perusahaan atau brand dengan memanfaatkan inisial nama brand. Beberapa contohnya adalah logo CNN, HP, HBO, IBM, NASA, dan lain-lain. Yang kedua ada wordmark. Wordmark menggunakan seluruh nama brand atau perusahaan tanpa disingkat. Jenis logo ini biasanya digunakan jika nama perusahaan atau nama produknya tidak terlalu panjang, sederhana, serta unik. Beberapa contohnya adalah logo Facebook, Disney, Coca-Cola, dan lain-lain. Yang ketiga ada pictorial mark. Pengertian logo pictorial mark atau simbol adalah suatu logo yang memanfaatkan icon yang dihiasi dengan grafis tertentu untuk menggambarkan suatu brand. Beberapa contohnya adalah logo Apple, Nike, Twitter, dan lain-lain. Yang keempat ada logo abstrak. Jenis logo ini mempunyai suatu bentuk geometris yang acak. Jenis logo ini juga biasanya sangat efektif karena mampu mewakili suatu bisnis secara menyeluruh dalam suatu gambar. Beberapa contohnya adalah logo Pepsi, Adidas, BP, dan lain-lain. Selanjutnya adalah logo maskot. Pengertian logo maskot adalah suatu jenis logo yang didesain dengan suatu karakter demi menggambarkan suatu brand atau perusahaan. Contohnya adalah logo KFC dengan maskot Colonel Sanders, Kool-Aid dengan maskot Kool-Aid Man, Alfamart dengan maskot Alpi Silpa, dan lain-lain. Yang keenam adalah logo kombinasi. Pengertian logo kombinasi adalah suatu jenis logo yang menggambarkan jenis logo lettermark atau wordmark dengan abstrak, maskot atau simbol. Beberapa contohnya adalah logo Burger King, Lacoste, dan Doritos, dan lain-lain. Selanjutnya ada fungsi logo. Yang pertama ada branding. Suatu logo harus menggambarkan karakteristik suatu organisasi atau produk yang diwakilinya. Jadi nantinya masyarakat akan mengingat dan mengenal suatu logo yang mewakili identitas tersebut. Yang kedua, memberikan informasi pengawasan dan kontrol. Logo akan menyampaikan informasi penting dan kesan yang diinginkan perusahaan dari masyarakat, sehingga logo juga berfungsi sebagai suatu pengawas dan pengontrol nilai perusahaan di mata masyarakat. Yang ketiga, memberikan motivasi. Suatu logo juga digunakan untuk menyampaikan pesan motivasi kepada seluruh pihak yang sesuai dengan tujuan brand tersebut. Yang keempat, ada mengutarakan emosi. Suatu logo juga bisa dijadikan sebagai sarana dalam mengutarakan emosi. Dan yang terakhir adalah untuk presentasi dan promosi. Logo juga sangat efektif untuk dijadikan sebagai sarana promosi dan presentasi. Seluruh informasi atau pesan yang diinginkan disampaikan oleh perusahaan kepada publik akan lebih menarik dan lebih mudah diingat dengan menggunakan gambar dan kata-kata
yang persuasif pada suatu logo. Selanjutnya adalah kriteria logo yang efektif. Yang pertama adalah sederhana, yang kedua unik, yang ketiga mudah diingat, yang keempat serbaguna, yang kelima sesuai, yang keenam tahan lama. Selanjutnya adalah pentingnya kemasan. Kemasan standar yang tepat adalah kemasan yang sesuai dengan karakteristik produk, distribusi produk, penjualan produk, target konsumen, dan biaya yang dialokasikan untuk operasional kemasan. Pentingnya kemasan produk tentunya untuk melindungi produk, memudahkan proses distribusi, serta membangun kepercayaan konsumen. Ketiga, hal tersebut menjadi hal utama kenapa pentingnya kemasan produk perlu dipahami dengan betul. Kemasan juga jadi salah satu hal penting ketika sebuah perusahaan ingin mengembangkan usaha untuk masyarakat, untuk menyasar pasar yang lebih luas, baik itu online maupun offline. Itulah hal yang menjadi alasan soal pentingnya kemasan suatu produk. Selanjutnya, pentingnya desain kemasan produk. Yang pertama adalah pemilihan warna. Hampir 90% para konsumen tertarik berdasarkan warna kemasan suatu produk. Maka dalam hal ini, suatu pengusaha harus betul-betul mengetahui peran dan arti warna dalam sebuah kemasan. Selanjutnya, mudah dipahami. Hal penting dalam membuat desain kemasan tujuannya adalah menciptakan kesan pertama yang baik, di mana calon konsumen dibuat memahami produk secara cepat, kurang lebih hanya dalam hitungan 10 detik. Jadi, seorang pengusaha atau usahawan haruslah membuat desain kemasan snack yang mudah dipahami, mulai dari pemilihan kata, warna, dan visual dalam desain kemasan yang dibuat. Begitu juga dengan pemilihan font atau jenis huruf, jadilah yang mudah dibaca dan fokuskan pada nama brand. Yang ketiga, terdapat informasi produk. Pada desain produk makanan yang sering kali kita menemukan berbagai macam tulisan selain komposisi atau informasi lain tentang produk itu sendiri. Tapi ada juga yang menyisipkan slogan, jargon, atau kata-kata lain yang bertujuan untuk menarik perhatian konsumen. Oke, hari ini kita memasuki sesi tutorial pembuatan logo menggunakan Canva. Oke, kalian sudah masuk sesi pembuatan logo melalui Canva. Di sini saya sudah membuka aplikasinya menggunakan PC atau laptop. Jika ingin menggunakan handphone, caranya sama saja, buka aplikasinya, lalu pilih size-nya. Di situ nanti akan ada pilihan seperti logo, story Instagram, dan lain-lain. Dan silakan pilih bagian logo. Oke. Nanti akan muncul gambar seperti tampilan yang ada pada layar ini. Selanjutnya, untuk memilih logo, kita bisa menggunakan beberapa elemen. Di sini saya akan menggunakan elemen lingkaran atau circle, dan ada banyak pilihannya. Di sini saya akan menggunakan yang ini. Yang bisa dilihat pada layar ini, karena warna asli dari lingkarannya adalah putih, maka tidak terlihat. Nanti kita bisa mengubah warna dari lingkarannya dengan memilih logo di atas sana dan tinggal memilih warna yang sudah ada di dalam situ. Kita akan menambahkan teks, dan di teks ini akan ada 3 pilihan jenis teks. Untuk heading itu yang paling besar, spreading untuk yang tengah-tengah, dan yang terakhir yang paling kecil. Di sini saya akan menggunakan yang heading yang besar. Dan untuk pembuatan logonya ini sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan. Jadi bisa sekreatif mungkin menggunakan logonya, menggunakan fontnya. Di sini saya memilih huruf BJ untuk melambangkan Brownies Jepang, dari Brownies Jepang Magelang. Selanjutnya, untuk mengganti font, nanti di sini ada pilihan
font di atas. Untuk selanjutnya, untuk pemilihan font, nanti di atas ada pilihannya, ada beberapa pilihan. Dan di sini saya akan menggunakan pilihan handwriting atau tulisan tangan. Untuk itu saya hanya akan menyesuaikan sesuai apa yang saya inginkan. Bisa memilih seperti apa yang ada di samping. Nah, di sini saya akan menggunakan font Halimun yang menurut saya cocok untuk digunakan sebagai font untuk logo produk Jepang ini. Untuk yang kedua, saya akan menggunakan font yang berbeda. Di sini saya akan memilih jenis font dari rounded dan bisa dicoba-coba terlebih dahulu font yang cocok yang mana. Di sini saya akan menggunakan font Solvay. Dan di atas ini ada beberapa pilihan, yaitu yang pertama, di atas ini ada beberapa tools. Yaitu yang pertama ada lambang A kecil A besar untuk memperbesar dan mengecilkan huruf. Lalu ada rata kiri kanan tengah. Lalu selanjutnya itu adalah untuk memberikan penomoran. Yang di sebelahnya lagi untuk spasi, ada dua pilihan untuk spasi huruf, dan yang bawah untuk spasi ke bawah. Lalu di situ ada underline, italic, dan bold. Untuk selanjutnya saya akan menggunakan warna hitam untuk fontnya, dan di sini juga ada efek. Ada beberapa efek yang bisa digunakan, ada shadow, revolve, spirals, echo, dan lain-lain. Di sini saya akan menggunakan efek curve atau lingkaran atau menekuk. Untuk size-nya akan saya sesuaikan dengan elemen lingkaran yang sudah saya pilih tadi. Lalu tinggal disesuaikan sesuai apa yang diinginkan, bentuknya dan penempatannya sesuai dengan kreativitas masing-masing. Dan untuk selanjutnya saya akan menambahkan teks lagi, karena brand Jepang Magelang ini identik dengan angka 57. Maka dari itu saya akan menambahkan teks lagi, dan saya akan menyesuaikan pilihan font sesuai dengan font-font yang telah dipakai sebelumnya. Seperti ini. Lalu penempatannya disesuaikan dengan yang diinginkan.
Setelah semuanya selesai, dapat dilihat itu untuk lingkarannya itu tertutupi oleh tulisan BJ. Nah, untuk lebih rapinya, karena di Canva kita tidak bisa menghapus bagian elemen, jadi sini saya akan menutup lingkaran yang menyambung dengan tulisan BJ ini dengan elemen lingkaran yang lain. Dan untuk posisinya nanti bisa disesuaikan dengan position. Nanti di atas akan ada tulisan position dan tinggal disesuaikan. Nah, setelah itu sudah jadi seperti ini. Dan untuk warnanya bisa mengambil di pilihan kolom warna, atau juga bisa mengupload dari media yang ada di HP ataupun laptop, tambahkan medianya, lalu setelah itu tap ke background, lalu setelah itu tap ke tulisan atau elemen yang akan dirubah warnanya, lalu klik tulis warna, tambahkan warna add new color, lalu akan ada tulis seperti pen atau pensil. Nah, setelah itu tinggal disesuaikan dengan warna yang akan dipilih, seperti itu. Pennya tadi ditaruh ke beberapa pilihan warna yang sudah ditambahkan. Lalu ketika sudah selesai, nanti gambar yang ditambahkan ini bisa dihapus dan selesai. Dan untuk selanjutnya, jika ingin mencari inspirasi bentuk logo, bisa dicari di pinterest.com. Jika membukanya menggunakan laptop, atau juga bisa mendownload aplikasinya melalui Google Play Store atau App Store, dan tinggal tulis saja logo ideas atau ide logo untuk makanan, untuk baju, untuk lain-lain. Nanti akan ada banyak sekali inspirasi logo yang bisa dipakai, tapi jangan membuat logo yang sama persis dengan apa yang ada di Pinterest, karena beberapa dan kebanyakan logo yang sudah dipost di sana sudah memiliki hak cipta. Jadi lebih baik menggunakannya sebagai inspirasi saja, atau bisa menggabungkan beberapa ide logo menjadi satu untuk digunakan. Untuk selanjutnya adalah mencari inspirasi desain kemasan dengan menggunakan Pinterest. Seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, bisa membuka aplikasi Pinterest di website jika menggunakan laptop atau PC, atau bisa juga mengunduh aplikasinya jika menggunakan handphone. Hal yang pertama adalah kita tulis dulu apa yang akan dicari. Di sini saya menuliskannya dengan snack packaging. Di sini saya menggunakan keyword snack packaging ideas. Nanti sini akan banyak sekali inspirasi jenis kemasan yang bisa digunakan untuk produk UMKM. Terima kasih atas perhatiannya. Dan juga bisa tinggalkan kritik dan saran di kolom komentar. Terima kasih.